Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 161 Asura. Chu Feng ditekan, benar-benar ditekan oleh gadis berpakaian ungu itu, meskipun dia sangat tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Chu Feng, berikan tubuhmu kepadaku, dan biarkan aku memenangkan gadis sombong ini untukmu. Tetapi pada saat ini, suara Egi terdengar lagi, dan nadanya sepertinya dipenuhi dengan tekad. Apa? Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat keluar dari dunia spiritualnya, menyerang kesadarannya dan mencoba menduduki tubuhnya. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan menakutkan, seolah-olah datang dari jurang yang gelap, memberi orang perasaan gelap dan dingin. Tetapi pada saat ini Chu Feng tidak panik, karena dia merasakan aura familiar di dalamnya. Ya Egi. Setelah bergaul begitu lama, Chu Feng memiliki kepercayaan relatif pada Egi. Meskipun gadis ini aneh, dia tidak akan berbahaya baginya, jadi Chu Feng tidak menahan serangan kesadarannya. Kontrol utama diserahkan kepada Egi. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya. Api gas hitam memancar dari tubuh Chu Feng, terjerat dengan Chu Feng dan bergolak ke atas. Dalam sekejap, api gelap menutupi seluruh makam kuno, dan tanah mulai bergetar hebat, bahkan aura, energi primordial, dan energi mendalam yang tersembunyi di udara meraung, seolah ketakutan. Arogansi gelap mengepul di udara, seperti awan gelap yang menutupi matahari, tetapi bagaimana mungkin awan gelap memiliki rasa penindasan seperti itu? Itu seperti membuka segel iblis yang telah lama disegel dan datang ke dunia yang bukan miliknya. Dan bumi seharusnya tidak ada. Apakah ini kemampuan orang ini? Mengapa ini benar-benar berbeda dari sekarang? Pupil ungu gadis berpakaian ungu itu berkedip, dan dia tampak takut, karena dia terkejut menemukan bahwa aura Chu Feng telah mengalami perubahan kualitatif. Pada saat ini, Chu Feng dibutakan oleh kegelapan. Hal yang paling penting adalah ketika Chu Feng meletus api hitam itu, auranya telah sepenuhnya ditekan. Bagaimana bisa bajingan kecil ini memiliki kekuatan gelap di tubuhnya? Pada saat ini, bahkan ekspresi harimau putih itu berubah drastis, dan dia tidak berani memandang rendah Chu Feng lagi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia karena tubuh ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan? Hari ini saya akan membiarkan kamu mengalami kekuatan yang bukan milik duniamu, dan memberitahu kamu apa itu Asura. Pada saat ini, Chu Feng dikendalikan oleh Egi. Bukan Chu Feng, tapi Egi, tapi gadis ungu dan harimau putih tidak bisa membedakannya, karena Egi meminjam tubuh Chu Feng, jadi suara yang dia ucapkan masih Chu Feng. Milik Feng. Asura? Aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya tahu bahwa tubuh dewa adalah sistem terkuat di dunia ini. Tubuh dewa seharusnya tak terkalahkan. Gadis berbaju ungu itu jelas tidak puas, dan bahkan marah dengan kata-kata Egi. Bel terus mengeluarkan suara dering yang kuat, gelombang demi gelombang, menyapu ke arah Chu Feng, beberapa kali lebih keras dari sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Namun, Egi hanya berdiri di sana, mengabaikannya sama sekali. Api gas hitam melilit tubuhnya, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan nada dering yang aneh dan kuat diisolasi dari dunia luar, dan dia tidak bisa menyakiti Chu Feng sama sekali. Tidak ada tubuh. Tiba-tiba, Egi mendengus dingin, dan api hitam yang menutupi bagian atas kepalanya mulai menggeliat, dan kemudian cakar hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Itu benar, itu adalah cakar, bukan tangan, karena itu adalah benda tajam dan menakutkan yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan melihatnya. Bahkan jika itu tangan, itu pasti bukan tangan manusia, tapi tangan iblis.
cakar hitam tajam dan lengan panjang di belakang mereka, mereka turun dari langit, seperti setan yang tak terhitung jumlahnya, menjulurkan cakar menakutkan mereka dari dunia lain, dan meraih gadis berpakaian ungu itu. Bluffer, jangan berpikir ini akan membuatku takut. Gadis berbaju ungu dengan pupil ungu itu berkedip-kedip, dan menyerang beberapa telapak tangan ke atasannya. Setiap telapak tangan dapat merobek udara, dan setiap telapak tangan akan bergetar. Langit dan bumi, ini adalah bukan lagi keterampilan bela diri tingkat kelima yang sederhana, tetapi keterampilan bela diri tingkat 6. Keterampilan bela diri tahap ke-6? Gadis ini sebenarnya telah menguasai keterampilan bela diri tahap ke-6 dan telah berkultivasi ke tingkat ini. Chu Feng kagum. Meskipun tubuhnya sudah dikendalikan oleh Egi, dia masih bisa berempati dengan semua yang ada di depannya. Dia bisa merasakan pakaian ungu. Betapa misterius dan mendominasi seni bela diri yang ditampilkan gadis itu. Itu memang melampaui varietas busurnya, dan tidak diragukan lagi itu adalah keterampilan bela diri tingkat 6. Yang paling penting adalah gadis itu telah sepenuhnya menunjukkan keterampilan bela diri 6 tingkat ini, dan dia dengan jelas memahami makna yang mendalam darinya. Pada saat ini, Chu Feng sangat menyadari betapa kuatnya gadis berpakaian ungu itu. Dibandingkan dengan gadis berpakaian ungu ini, dia memang lebih rendah. Setidaknya kekuatan mereka berdua saat ini sangat berbeda, tidak pada level yang sama di semua. Namun, sekuat apapun keterampilan bela diri gadis berpakaian ungu itu, dia tidak bisa mengguncang cakar hitam tajam di udara. Cakar tajam itu sepertinya bukan milik dunia ini. Tidak ada yang bisa dihancurkan olehnya, tapi itu bisa menghancurkan segalanya di dunia ini. Boom, pada saat ini, cakar hitam yang tajam turun dari langit dan menghantam tempat gadis berpakaian ungu itu berada. Tiba-tiba, pecahan batu beterbangan, dan cetakan telapak tangan yang dalam muncul. Gadis berpakaian ungu itu tidak bisa menghindarinya. Setelah bum 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 bum, lagi, cakar tajam hitam yang tak terhitung jumlahnya membombardir gadis berpakaian ungu itu terus-menerus. Pada saat ini, kuburan yang luas bergetar untuk sementara waktu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bahkan susunan besar mantra di tanah menjadi redup. Lubang yang dalam terus menyebar, dan semuanya dihancurkan oleh kekuatan Egi. Cukup, hentikan! Pada saat ini, harimau putih tiba-tiba berteriak, karena dia tidak punya pilihan selain berbicara. Situasi di depannya berada di luar kendalinya. Jika ini terus berlanjut, kuburan ini akan hancur total. Penindasan ini. Formasi besar di pintu masuk makam kaisar juga tidak akan ada lagi. Dan setelah membuka mulutnya, Egi berhenti. Awan hitam di atas kepalanya mulai menghilang, dan api hitam yang melekat di sekujur tubuhnya juga mulai menghilang. Kontrol tubuhnya kembali ke tangan Chu Feng lagi. Kekuatan Egi telah ditarik, dan aura Chu Feng telah pulih dari tingkat kedua Xuanwu ke tingkat pertama Yuanwu. Namun, ketika dia menyapu, dia terkejut menemukan bahwa kuburan yang tidak bisa dihancurkan ini tidak dapat dikenali. Semua tata letak halus hilang, dan satu-satunya yang masih utuh adalah pola formasi besar yang masih beroperasi, namun cahaya formasi besar tidak lagi seterang sebelumnya. Uhuk, uhuk, uhuk. Semburan terengah-engah dan batuk yang keras datang dari lubang yang dalam, dan gadis berpakaian ungu itu perlahan merangkak keluar. Lonceng ungu di sekelilingnya masih melilitnya, tapi jauh lebih redup. Apalagi ada noda darah merah cerah di sudut mulutnya yang perlahan mengalir keluar, jelas dia juga menderita banyak trauma. Tentunya jika tidak ada pelindung tubuh lonceng ungu, saya khawatir itu saat ini dia sudah ditampar oleh Egi. Haluskan daging. Bab 162 Warisan. Gadis berpakaian ungu itu menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat rumit. Dari tatapan itu, Chu Feng juga bisa melihat bahwa dia sangat tidak mau kalah dari Chu Feng seperti ini.
Tapi gadis berbaju ungu tidak menyerang Chu Feng lagi, dia juga tidak mengeluh, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Aku kalah. Tampilannya sangat mirip dengan pintu masuk kuburan ini, hanya saja pintu masuk kuburan ini diletakkan mendatar di atas tanah, sedangkan lubang hitam ini berdiri di udara. Ayo pergi, jangan datang ke sini lagi, kata harimau putih kepada gadis berbaju ungu. Kemudian dia menatap Chu Feng dengan penuh arti, dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun kekuatan yang ditampilkan oleh Egi sebelumnya sangat gelap, bisa dikatakan mengganggu dan jahat, tetapi kekuatan seperti itu kekuatan harimau putih persis apa yang harimau putih ingin tuannya miliki. Kita akan bertemu lagi. Aku akan mengalahkanmu lain kali. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan rahasia untuk membantuku, aku pasti tidak akan kalah lagi. Gadis berpakaian ungu itu melirik Chu Feng, dan kilatan kekeras-kepalaan melintas di dalam dirinya. Dengan lompatan vertikal, dia melompat ke dalam lubang hitam dan menghilang. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega. Gadis berpakaian ungu ini terlalu kuat, jika bukan karena serangan Egi, dia pasti akan kalah, kultivator teratas bersaing. Setelah gadis itu pergi, harimau putih menutup lubang hitam, dan kemudian membuka lubang hitam lain di sisi lain, dan berkata kepada Chu Feng, kalian berdua adalah bakat langka, apalagi dia perempuan. Biarkan dia hidup. Mendengar kata-kata harimau putih, Chu Feng tersenyum pahit di dalam hatinya, dan dia secara alami dapat mendengar bahwa harimau putih takut Chu Feng akan membunuh gadis itu karena dendamnya terhadap gadis itu, karena dari sudut pandang harimau putih, kekuatan Chu Feng memang lebih kuat. Untuk anak perempuan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Junior berjanji pada senior bahwa kita akan bertemu gadis itu lagi di masa depan. Bahkan jika dia menentangku, aku hanya akan mengarahkannya sampai akhir dan tidak pernah mengambil nyawanya. Chu Feng bersumpah bahwa dia sudah tahu bahwa harimau putih akan mengajarinya kemampuannya, jadi dia harus memperlakukan satu sama lain dengan kata-kata yang baik saat ini. Tidak, jika dia benar-benar peduli dengan masalah hari ini di masa depan dan agresif terhadapmu, kamu tidak perlu meninggalkan masalah, lagi pula, kamulah yang mendapatkan warisan dewa. Harimau putih menggelengkan kepalanya, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa Chu Feng salah paham maksudnya, dan kemudian tiba-tiba meraung. Tubuh seperti awan itu hancur di tengah lolongan harimau yang mengguncang dunia, dan mulai menyerang otak Chu Feng. Pada saat ini, otak Chu Feng berdenyut, karena informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya. Informasi ini benar-benar terlalu besar, dan tidak ada bandingannya dengan semua seni bela diri yang telah dia baca. Dan hal yang paling kuat adalah ketika informasi ini membanjiri pikirannya, mereka diserap, dicerna, dan sepenuhnya dikuasai oleh pikiran Chu Feng. Pada saat yang sama, suara harimau putih selalu bergema di benak Chu Feng. Wah, ingat apa yang saya katakan. Dewa ini disebut teknik serangan dan pembunuhan harimau putih. Itu adalah teknik serangan rahasia terbaik. Itu sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Hari ini dewa ini telah mengajarimu kemampuanku, tapi itu tidak berarti dewa ini akan lebih kuat di masa depan, biarkan saja kamu melakukannya. Datang dan ambil kendali. Meskipun kemampuanmu dapat mempengaruhi kekuatanku, jika aku tidak cukup mengenalmu, kamu tidak bisa perlihatkan kemampuan dewa ini. Tetapi orang yang tidak bersalah tidak dapat dibunuh tanpa pandang bulu. Suara harimau putih bertahan di telinga Chu Feng. Selain memperingatkan Chu Feng, dia juga memberitahu Chu Feng tentang karakteristik teknik rahasia. Kekuatan teknik rahasia secara alami hebat, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat digunakan Chu Feng secara sembarangan. Adapun seberapa jauh dia dapat menggunakannya, itu tidak semua tergantung pada kultivasi Chu Feng sendiri, tetapi juga tergantung pada tingkat Chu Feng. Pengakuan Feng atas teknik rahasia. Artinya, bahkan jika teknik rahasia diberkahi dalam tubuh Chu Feng,
selama Chu Feng tidak mati, teknik rahasia akan digunakan oleh Chu Feng seumur hidup, tetapi teknik rahasia masih memiliki kehidupan. Lagi dapat berbicara di masa depan, kebijaksanaan spiritualnya masih ada untuk dapat mengontrol seberapa besar kekuatan seseorang dapat dipercayakan kepada Chu Feng. Asap putih yang tersisa di sekitar Chu Feng berangsur-angsur berkurang, dan kata-kata harimau putih juga berangsur-angsur memudar, tetapi ketika asap menghilang dan kata-kata itu menghilang, keterampilan rahasia teknik serangan dan pembunuhan harimau putih sepenuhnya terintegrasi dengan Chu Feng. Teknik serangan dan membunuh harimau putih. Biarkan aku, Chu Feng, datang untuk menyaksikan kekuatanmu. Chu Feng sangat bersemangat, mengangkat tangannya dan menunjuk, dan gumpalan kabut putih meluap dari ujung jarinya. Kabut putih ini sepertinya lemah, tapi sebenarnya itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mendengar ledakan, itu ditembakkan dari ujung jari Chu Feng seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir melampaui garis pandang Chu Feng. Itu seperti kilat dan secepat meteor menembak ke dinding kuburan. Pemakaman ini terbuat dari tekstur khusus, meskipun kekuatan sebelumnya telah menggores tempat itu, belum runtuh, dan dindingnya dianggap utuh. Namun, jari Chu Feng menembus dinding secara langsung, yang cukup kuat, luar biasa. Sungguh menakjubkan, Egi, apakah Anda melihat bahwa saya telah memperoleh keterampilan rahasia serangan harimau putih dan teknik pembunuhan? Dengan keterampilan rahasia ini di tangan saya, jika saya tidak mengharapkannya, saya takut bahkan seniman bela diri roh tingkat ke-7 akan dibunuh olehku. Chu Feng sangat gembira. Harimau putih kekuatan serangan dan teknik membunuh terlalu tirani, hampir tak tertahankan. Kecuali kecepatan lawan jauh lebih cepat darinya, hampir tidak ada yang bisa menahan pukulan putih serangan harimau dan teknik membunuh. Egi? Egi! Tapi pada saat ini, wajah Chu Feng berubah drastis, karena tidak peduli berapa banyak dia berkomunikasi dan menelepon, dia masih tidak bisa mendapatkan respon Egi, yang membuat Chu Feng sedikit panik. Dia buru-buru duduk bersila dan melemparkan kesadarannya ke dunia spiritual, dan ketika dia melangkah ke ruang roh dunia, wajahnya yang sudah bingung menjadi pucat karena kaget. Karena dia menemukan keheranan bahwa pada saat ini, wajah Egi pucat, dan bahkan tubuhnya telah menjadi ilusi, seolah-olah dia telah berubah menjadi kesadaran ilahi, berbaring di tengah aula besar di ruang roh dunia, auranya adalah sangat lemah. Egi, ada apa denganmu? Chu Feng benar-benar panik. Dia melemparkan dirinya ke depan Egi dan ingin memeluknya, tetapi menemukan bahwa lengannya telah melewati tubuh Egi yang lembut, seolah-olah Egi sedang berada. Telur sudah ilusi. Dan seolah merasakan tindakan Chu Feng, Egi, yang matanya tertutup rapat, perlahan membuka matanya. Bulu matanya yang ramping sedikit bergetar, matanya menyipit menjadi 2 bulan sabit yang manis, dan sudut mulutnya melengkung membentuk busur yang menawan. Itu suara yang sangat lemah berkata, Chu Feng, idiot, aku khawatir aku harus pergi sebentar, dan aku tidak akan bisa berlatih denganmu lagi. Bab 163, Kembali ke Sekolah Azur Dragon. Egi, ada apa denganmu? Apa maksudmu dengan itu? Kemana kamu pergi? Chu Feng sangat gugup, dia sudah bingung, dan tanpa sadar merasa ada sesuatu yang salah. Bajingan, kamu masih berani memanggilku Egi, dan kamu bahkan mengatakan ingin memanggilku Nyonya Ratu. Egi tersenyum manis, menyentuh hati orang-orang, tetapi di mata Chu Feng saat ini, hatinya masam, dengan perasaan yang tak terlukiskan. Nyonya Ratu, ada apa denganmu? Tolong beritahu aku, apa salahku? Apakah kamu akan meninggalkanku? Hati Chu Feng terasa kencang, dan matanya bahkan lembab. Meskipun dia dan Egi sudah lama tidak mengenal satu sama lain, Egi telah menemani Chu Feng sejak dia dewasa, dan keduanya berbagi satu tubuh, dan Egi telah menemani Chu Feng untuk mengalami semua yang ada dalam ingatannya.
Dijelaskan dengan jelas dalam kata-kata. Jangan khawatir, aku hanya lelah, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Apakah kamu sudah mendapatkan skill rahasianya? Egi bertanya dengan prihatin. Chu Feng mengangguk dengan keras. Tidak apa-apa jika aku mendapatkannya, dan tidak sia-sia bagiku untuk secara paksa menempati tubuhmu. Senyum Egi menjadi semakin manis, tetapi tubuhnya menjadi semakin ilusi, yang menunjukkan bahwa dia sangat siap untuk situasi saat ini. Momen. Apakah tubuh saya menyebabkan serangan balik terhadap Anda? Atau apakah Anda menghabiskan kultivasi Anda karena saya? Apa yang terjadi di sini? Chu Feng akhirnya mendengar petunjuk itu, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak peduli apa alasannya, aku melakukannya dengan sukarela. Sambil berkultivasi dengan keras, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Meskipun aku tidak bisa menyaksikan pertarungan antara kamu dan Gong Luyun, aku tahu kamu pasti akan menang. Ingat, aku bersamamu, kamu tidak bertarung sendirian. Setelah mengatakan ini, tubuh Egi menjadi semakin lemah, dan akhirnya berubah menjadi beberapa sinar cahaya dengan warna berbeda. Sinar cahaya berwarna-warni dan sangat indah, dan mereka berputar di sekitar Chu Feng, seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan Chu Feng, tetapi harus mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Egi, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Chu Feng terus memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Tidak sampai tubuh cahaya yang mengelilinginya menghilang, Chu Feng duduk tanpa daya di tanah, tatapannya menjadi lamban. Dia sangat patah hati, dan Egi meninggalkannya sepenuhnya, karena dia tidak bisa lagi merasakan nafas Egi, dan rasa sakit yang tak terkatakan merasuki hatinya, seolah setengah dari jiwanya telah ditarik pergi. Egi, aku pasti akan menyelamatkanmu kembali. Setelah sekian lama, Chu Feng mendapatkan kembali ketenangannya, dan ketidakberdayaan di wajahnya menghilang, digantikan oleh sentuhan tekad. Meskipun saat ini dia benar-benar tidak bisa merasakan aura Egi, tetapi kontrak roh dunia yang dia simpulkan dengan Egi masih ada, yang berarti Egi belum mati, dan pasti ada cara untuk membangunkan Egi. Meskipun dia tidak tahu metode ini, itu tidak berarti bahwa spiritualis dunia lain tidak tahu, jadi Chu Feng harus kembali ke sekolah Azure Dragon dan meminta bantuan Zhuge Qingyun singkatnya, dia harus menyelamatkan Egi dengan biaya berapapun. Setelah membuat keputusan, Chu Feng tidak ragu-ragu, dia mencari dengan hati-hati di pemakaman ini terlebih dahulu, berharap menemukan beberapa harta yang ditinggalkan oleh Murong Xiayao, tetapi dia menemukan bahwa selain pola mantra yang telah diuraikan oleh gadis berpakaian ungu, ada benar-benar bukan apa-apa. Dalam keputusasaan, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengambil jubah abu-abu roh yang telah dicabut paksa dari gadis berpakaian ungu dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa hal ini benar-benar tidak sederhana. Itu pasti berharga item mungkin bisa dijual dengan harga bagus di masa depan saya menukar beberapa yuanzu untuk diri saya sendiri untuk berlatih. Memasuki lubang hitam, dipandu oleh hisap gelap, Chu Feng datang ke suatu tempat tertentu di pegunungan macan putih. Dia memperbaiki matanya dan melihat, dan dia masih bisa melihat villa harimau putih dalam api. Tenanglah. Chu Feng mengabaikan ini, tetapi menemukan kuda cepat sebelumnya, dan kembali ke sekolah naga Azur. Pegunungan macan putih ditutup, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lemah hampir tidak dapat pergi. Namun, setelah mencari, Chu Feng masih menemukan jalan keluar setelah banyak liku-liku. Dia akhirnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Hanya saja di gerbang sekolah Azure Dragon, ditemukan sekelompok orang di sekitar sana, dilihat dengan seksama, ternyata beberapa murid dalam sedang memukuli dua orang dengan gila-gilaan. Orang yang mengalahkannya adalah sekte dalam sekolah Azure Dragon, sebuah organisasi terkenal, anggota Liga Pedang, dan orang yang dipukuli adalah dua wajah yang dikenal, sepasang saudara dari keluarga Chu,
Chu Cheng dan Chu Zhen. Sialan, memberitahumu untuk keluar dari sekolah Azure Dragon, beraninya kamu tidak mendengarkan, aku memberitahumu untuk tidak keluar, aku memberitahumu untuk tidak keluar, aku akan mengalahkanmu untuk keluar. Anggota Liga Ilmu Pedang dimarahi. Sambil memukul, sementara Chu Cheng Chu Zhen diam, memegangi kepalanya di tangannya, tidak peduli berapa banyak mereka memukul dan mempermalukan, dia menolak untuk memohon belas kasihan. Hei, Liga Pedang Dao terlalu menggertak. Mereka menggertak keluarga Chu sepanjang hari, dan para tetua tidak peduli. Bagaimana keluarga Chu bisa bertahan di sekolah Azure Dragon? Feng, yang membuatnya menyinggung murid. Pertamaku dari sekolah Azure Dragon. Gong Luyun saudara senior Gong, benar-benar berani. Para penonton mengacungkan jari mereka, dan anggota aliansi pedang bertarung semakin sengit. Sial, berlutut dan mohon belas kasihan, atau aku akan menghapus kultivasimu. Tiba-tiba, seorang anggota Liga Kendo mengeluarkan pedang besi hitam di belakangnya dan mengarahkannya ke Chu Cheng. Brengsek, jika kamu punya nyali, kamu akan menghapus kultivasiku. Setelah Chu Feng kembali, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Chu Cheng meraung dengan kejam. Meskipun ada ketakutan di wajahnya, dia menolak. Tenang saja. Itu benar, semua orang yang telah menggertak keluarga Chu saya akhir-akhir ini, kita semua akan mengingatnya di dalam hati kita. Ketika Chu Feng kembali, tidak ada dari kalian yang akan mencoba melarikan diri. Chu Zhen juga meraung keras, seolah-olah dia memberitahu hal-hal ini keluhan diderita dari hari ke hari. Chu Feng? Kamu benar-benar memikirkannya. Dia sudah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya karena dia menyinggung saudara senior Gong. Kamu masih menunggunya untuk menyelamatkanmu. Itu adalah mimpi. Para anggota aliansi pedang mencibir. Brengsek, tunggu dan lihat saja, cepat atau lambat kamu akan menangis. Chu Cheng membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk dahak lengket di pakaian anggota Liga Kendo. Sial, kamu benar-benar lelah bekerja. Aku akan menghapusmu sekarang. Aku ingin melihat bagaimana Chu Feng menetap denganku. Anggota aliansi pedang menjadi marah, mengangkat pedang mereka, dan menusuk lurus dantian Chu Cheng. Ah! Namun, saat teriakan terdengar, semua penonton terkejut. Karena pada saat ini, bukan Chu Zhen yang jatuh ke tanah sebagai tanggapan, tetapi anggota Liga Kendo, dan ada kaki besar di tubuhnya, dan kaki besar itu berputar-putar di punggungnya, dan dia bisa mendengar tulang patah, suara berderak. Dan ketika mereka melihat pemilik kaki besar itu dengan jelas, wajah orang-orang itu berubah drastis, bahkan ada yang berseru kaget, Chu Feng. Bab 164 penuh kemarahan. Chu Feng, ternyata dia, dan dia berani kembali. Setelah hari ini, nama Chu Feng telah terdengar di dalam dan di luar sekolah Azure Dragon, dan bahkan sekte terdekat telah mendengar nama Chu Feng. Lagi pula, kekuatan Gong Luyun bisa disebut teratas, bahkan banyak murid inti dari sekte kelas 1 tidak berani menyinggung perasaannya, jadi ketika mereka mengetahui bahwa seseorang menantang Gong Luyun, hal itu menyebabkan banyak dampak. Karena itu, banyak orang dengan niat baik benar-benar ingin tahu seperti apa rupa Chu Feng, dan mereka yang berniat baik menggambar potret Chu Feng, dan bahkan menjualnya dengan harga jadi sekarang di sekolah Azure Dragon, hampir tidak ada yang tidak tahu siapa Chu Feng. Dan hampir tidak ada yang tidak tahu seperti apa rupa Chu Feng. Tetapi pada saat ini, yang paling mengejutkan orang adalah bahwa Chu Feng benar-benar berani tampil di sekolah Azure Dragon. Tetapi ketika Chu Feng melakukan tindakan berikut, orang-orang ini benar-benar terkejut. Chu Feng menggenggamnya dengan satu tangan, lalu menghisap pedang besi hitam di tangan pria itu ke tangannya, lalu menusuknya tiba-tiba dengan punggung, dengan darah berceceran di mana-mana. Dia memasukkannya ke dalam dantiannya dari belakang. Ah! Anggota itu pertama kali berteriak,
lalu tergeletak tak bergerak di tanah seperti bola kempes. Saat ini, dia hanya memiliki 2 kata di hatinya, sudah berakhir. Ketika aura di dantiannya dengan cepat menghilang, tidak peduli seberapa terkonsentrasi dia tidak dapat mengendalikannya. Dia tahu bahwa basis kultivasinya telah dihapuskan, dan semua yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dengan kerja keras telah hilang. Menjadi tidak ada. Kamu. Melihat pemandangan seperti itu, yang paling terkejut adalah anggota lain dari aliansi pedang. Wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh ketakutan saat melihat Chu Feng. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku akan berurusan denganmu? Sekarang aku akan memberitahumu bagaimana aku, Chu Feng, berurusan denganmu. Wajah Chu Feng dingin, dan pedang besi hitam di tangannya tiba-tiba bergetar, dan dia menikam beberapa kali pada orang-orang itu. Selanjutnya, cahaya dingin lewat, dan anggota Liga Pedang Dao merasakan sakit di dantian mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Melihat ke bawah, mereka semua terkejut. Setelah lolongan yang menyedihkan, mereka semua jatuh ke tanah. Dantian telah tertusuk, dan energi spiritual bocor. Setelah kerja keras bertahun-tahun, itu hilang hari ini. Ya Tuhan, Chu Feng benar-benar menghapus budidaya anggota aliansi pedang, dia terlalu berani. Mengenai adegan ini, para penonton berseru tanpa henti, berpikir bahwa Chu Feng terlalu berani, karena aturan sekte itu secara tegas dilarang, dan tidak diperbolehkan memenggal kepala sekte yang sama dan menghapus basis kultivasi pihak lain. Chu Feng akan dihukum berat atas tindakan ini. Pada saat ini, bahkan Chu Cheng dan Chu Zhen sedikit panik. Meskipun mereka tahu bahwa dengan temperamen Chu Feng, mereka memang akan membalas dendam pada orang-orang yang telah menindas mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan melangkah sejauh ini. Lawan budidaya dihapuskan. Chu Cheng, Chu Zhen, apakah anggota keluarga Chu saya masih di sekolah Azure Dragon? Chu Feng mengabaikan tatapan semua orang, tetapi menatap Brother Cheng Shen yang bangkit dari tanah. Untuk menghindari intimidasi yang tidak perlu, Chu Sui dan anggota keluarga lainnya telah kembali ke keluarga Chu. Saudara Chu Wei awalnya meminta saudari Chu Yu untuk pergi juga, tetapi saudari Chu Yu menolak untuk pergi dengan putus asa, mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini dan tunggu. Kembali dan tegakkan keadilan untuk kami. Jadi selain 2 saudara kita, Chu Yu dan Chu Wei juga hadir di sekolah Azure Dragon. Namun, di pagi hari, Chu Wei terluka parah oleh mereka. Kami tangan dan kaki semua patah, dan kami meminta bantuan para tetua, tetapi para tetua mengabaikannya dan menolak untuk mengobati mereka. Dalam keputusasaan, kami 2 bersaudara harus turun gunung untuk membeli obat, mereka di pintu. Narasi Chu Chengi seluruh proses. Di mana tetua Suro dan tetua Ouyang? Mengapa Anda tidak meminta bantuan mereka? Chu Feng sedikit terkejut. Di antara sekte dalam, masuk akal bagi tetua lainnya untuk mengabaikan keluarga Chu, tetapi Suro tidak akan duduk diam. Aku sudah mencari mereka. Mereka kebetulan memiliki sesuatu untuk dilakukan dan mereka tidak lagi berada di sekolah Azure Dragon. Chu Cheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Feng sedikit mengernyit, merasa masalahnya tidak sesederhana itu, karena dengan metode Suro, bahkan jika dia harus meninggalkan sekolah Azure Dragon untuk sesuatu, dia akan memerintahkan bawahannya untuk mengurusnya. Keluarga Chu situasi saat ini jelas salah. Bawa aku menemui kakak Chu Wei, kata Chu Feng setelah merenung sejenak. Ketiga Chu Feng melakukan perjalanan dengan cepat, dan segera sampai di tempat tinggal Chu Wei. Istana yang semula utuh sudah bobrok, bahkan gerbangnya dirobohkan, dan setelah memasukinya, tanahnya semakin berantakan. Meja dan kursi semuanya rusak, dan hampir tidak ada yang lengkap, terlihat seperti kuil yang hancur, tetapi jelas dihancurkan di tempat ini.
Chu Feng tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemarahan di hatinya mulai melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa anggota aliansi pedang akan pergi sejauh ini, dan bahkan lebih tak terduga bahwa setelah mencapai level ini, para tetua akan tetap diam, mengabaikannya dan menutup mata. Tempat kita tinggal telah menjadi seperti ini, tetapi dibandingkan dengan istana tempat kamu tinggal sebelumnya, tempat kita tidak buruk. Istana tempat kamu tinggal telah lama terbakar. Chu Cheng berdiri di samping Said. Pada hari-hari ini, siapapun yang mengincarmu, apakah hanya orang-orang dari aliansi pedang? Tanya Chu Feng saat dia berjalan ke atas. Dia ingin mengingat bahwa dia telah berurusan dengan orang-orang dari keluarga Chu ketika dia ada di sana. Yah, meskipun semua orang memberi kami tatapan angkuh, satu-satunya yang benar-benar melakukannya adalah orang-orang dari Liga Pedang. Pendiri Liga Pedang, Wu Jiu, adalah master ke-9 dalam daftar King Long, sahabat, dan Liga Pedang sangat ditargetkan di permukaan. Wu Jiu mengatur untuk kita, tetapi sebenarnya Gong Luyun yang mempermainkan kita, kata Chu Cheng. Bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Chu Feng curiga. Dengan identitas Chu Cheng, sulit untuk mengetahui hal-hal ini. Saudari Su Mei memberi tahu kami. Pada saat ini, suara Chu Yu datang dari tangga. Mendongak, Chu Yu berdiri di sana, masih manis dan cantik, tetapi wajahnya jauh lebih kurus, dan masih ada beberapa memar di dahinya. Saudari Chu Yu, mereka bahkan mengalahkanmu. Tanya Chu Feng. Chu Yu tidak berbicara, tetapi menarik Chu Feng ke atas. Tempat itu juga berantakan, semua jendelanya pecah. Itu sama sekali bukan tempat untuk manusia. Dan di sudut ruang tamu, ada tempat tidur rusak yang telah dirakit. Chu Wei terbaring di sana dengan perban di sekujur tubuhnya, matanya terpejam, dan dia terus bersenandung, sakit, dalam keadaan koma. Chu Feng tertekan dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat Chu Yu di depannya. Chu Cheng dan Chu Zhen, Chu Yu dapat mengatakan bahwa Chu Cheng dan Chu Zhen tidak memiliki hal baik tentang mereka, kecuali untuk area yang terluka saja. Sekarang, Anda masih bisa melihat bekas-bekas dipukuli di masa lalu. Chu Feng benar-benar dapat membayangkan kehidupan seperti apa yang mereka jalani hari ini, dan alasan mengapa mereka tinggal di sini dan menderita adalah karena Chu Feng. Merekalah yang menjaga martabat keluarga Chu untuk Chu Feng. Setidaknya beritahu semua orang bahwa keluarga Chu tidak akan menundukkan kepala menghadapi penghinaan seperti itu. Bahkan jika keluarga Chu tidak berdaya untuk melawan, setidaknya mereka masih memiliki tulang punggung. Saudari Chu Yu, bawa kakak Chu Wei kembali ke keluarga Chu, ambil ini, biarkan keluarga Chu semua pindah ke kota Zijin terlebih dahulu. Dengan perlindungan Chen Hui, aku bisa merasa nyaman. Chu Feng menyerahkan pesanan Zijinnya, kartu-kartu itu diserahkan kepada Chu Yu. Kakak Chu Feng, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak pergi? Chu Yu menatap tajam ke arah Chu Feng, seolah dia menekannya. Chu Feng tidak menghindari tatapan Chu Yu, tetapi tersenyum ringan dan berkata, saya ingin semua orang di sekolah Azure Dragon tahu bahwa keluarga Chu saya tidak mudah diganggu. Bab 165, Pertumpahan Darah di Sekte Dalam. Hu Feng secara pribadi mengirim Chu Yu dan yang lainnya pergi. Baru setelah kereta yang membawa Chu Yu dan yang lainnya benar-benar menghilang dari pandangan, Chu Feng kembali ke sekolah Azure Dragon. Namun, tepat setelah memasuki gerbang sekolah Azure Dragon, dia dikelilingi oleh sekelompok besar tetua. Mereka yang dihukum, yang terlemah semuanya berada di tingkat pertama Yuanwu, dan pemimpin di antara mereka telah melangkah ke tingkat kedua Yuanwu. Ketika dia melihat Chu Feng, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berteriak, berikan dia padaku. Turunkan. Pada awalnya, para tetua di Departemen Penalti tidak memperhatikan Chu Feng, hanya dua tetua yang berjalan keluar, tanpa menggerakkan tangan mereka atau bahkan mengangkat tangan,
Mereka hanya menyapu keluar energi di tubuh mereka, berniat untuk aura Yuan Wujingnya secara paksa menekan Chu Feng. Namun, ketika kekuatan Yuan mereka menekan Chu Feng, itu tidak berpengaruh apapun. Chu Feng pada dasarnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, tubuh Chu Feng berubah, dan lapisan kekuatan Yuan melonjak seperti badai, melanda para tetua yang menghukum dalam sekejap. Wow! Kekuatan yang kuat itu tak terbendung. Sebelum para tetua di Departemen Penalti menyadari apa yang sedang terjadi, mereka terpesona oleh napas kuat Chu Feng. Ketika mereka mendarat, wajah mereka sudah pucat. Luka serius. Dan pemandangan seperti itu membuat takut para penonton. Para penatua yang dihukum semuanya adalah Yuan Wujing, dan Chu Feng menekan begitu banyak penatua sendirian. Mungkinkah dia juga melangkah ke Yuan Wujing? Kembalilah dan beritahu Liu Chengen bahwa jika kamu ingin berurusan denganku, Chu Feng, biarkan dia melakukannya sendiri. Chu Feng mengabaikan tatapan rumit dari kerumunan, tetapi melirik ke arah sesepuh yang sedang dihukum, dan kemudian berbalik ke anggota aliansi pedang, arah yang harus dituju. Ketika dia datang ke Liga Pedang Dao, Chu Feng langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua anggota Liga Pedang Dao yang muncul di garis pandangnya akan menembus dantian dengan pedangnya, dan basis kultivasi mereka akan dihapuskan. Dengan metode Chu Feng saat ini, bahkan Yuan Wu tingkat keempat dapat dengan mudah dibunuh. Jika dia menggunakan guntur emas, membunuh Yuan Wu tingkat kelima seperti menghancurkan semut, dan Yuan Wu tingkat keenam bukanlah lawan Chu Feng. Terlebih lagi, ini hanya murid batin dari alam lingu. Chu Feng tidak menghapus tangan dan kaki mereka, tetapi hanya menghapus kultivasi mereka. Mereka semua menggunakan satu gerakan untuk mengendalikan musuh. Meskipun mereka hanya menembus dantian lawan, ketika ratusan murid dalam tergeletak di tanah, sungguh tragis adegan akan sangat diterima. Chu Feng kembali, dan sekarang dia membunuh di aliansi dalam. Darah mengalir di sungai di sekte dalam. Bahkan para tetua tidak bisa menahannya. Anak ini terlalu ceroboh. Dia benar-benar ingin membuat musuh dari sekolah Azur Dragon. Tindakan Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh sekte dalam, dan bahkan menyebar ke area inti. Untuk sementara, orang-orang dari semua lapisan masyarakat pergi ke sekte dalam, ingin melihat apa yang terjadi. Mengenai langkah Chu Feng, Departemen Hukuman dari sekte dalam secara alami tidak akan duduk diam. Liu Chengen secara pribadi memimpin ratusan tetua Departemen Hukuman untuk mengepung dan menekan Chu Feng, dan bahkan meneriakkan slogan pemenggalan kepala Chu Feng. Dia punya masalah dengan Chu Feng, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Chu Feng, untuk mengungkap kebencian darah cucunya Liu Mang. Dan para penonton merasa bahwa Chu Feng pasti akan mati. Lagi pula, nama Liu Chengen terkenal di kalangan sekte dalam. Namun, ketika orang-orang Liu Chengen tiba di aliansi pedang, dua tim lagi juga tiba pada waktu yang sama. Itu adalah paviliun penatua yang bertanggung jawab atas Suro, dan paviliun seni bela diri yang bertanggung jawab atas penatua Ouyang. Penatua Ouyang memimpin lusinan orang, dan Suro bahkan memimpin ribuan orang, benar-benar menekan Liu Chengen dalam hal momentum. Suro, apa maksudmu dengan ini? Putra ini melanggar aturan klan dan menghapus penanaman sesama sekte secara sewenang-wenang. Aku harus menghukumnya sebagai hukuman. Sebagai penatua dari sekolah Azur Dragon, kamu benar-benar berlindung padanya. Kamu masih layak menjadi pemimpin sekolah Azur Dragon. Penatua? Liu Chengen bertanya dengan keras, seolah dia ingin memberitahu semua penonton bahwa Suro melakukan sesuatu yang salah. Chu Feng adalah murid inti. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu bukan urusanmu untuk menghadapinya, karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Suro tidak tergesa-gesa,
dan hanya memberi pandangan ringan pada Liu Chengen. Dia menaruhnya di matanya. Elder Liu, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa keluhan pribadi dengan teman kecil Chu Feng, tapi saya harap Anda akan mengikuti aturan dan tidak membawa emosi pribadi Anda ke dalam masalah ini. Meskipun apa yang dilakukan teman kecil Chu Feng hari ini agak berlebihan, itu bukan tanpa alasan. Ketika Liga Pedang menekan Liga Chu, di mana hukumanmu? Penatua Aoyang juga membuka mulutnya, meskipun dia tersenyum lebar. Lembut, tapi penuh ironi dalam kata-katanya. Kamu. Liu Chengen menjawab dengan diam-diam, baik Suro maupun Penatua Aoyang tidak bisa berurusan dengannya, jadi sekarang, mencoba menyerang Chu Feng secara paksa tidak lagi layak. Tapi dia tidak khawatir. Lagi pula, dia bukan satu-satunya yang harus berurusan dengan Chu Feng sekarang. Setelah orang-orang dari area inti datang, bahkan jika dia tidak bergerak, Chu Feng pasti tidak akan merasa lebih baik. Chu Feng, kamu benar-benar membuat kesalahan besar kali ini. Bagaimana kamu bisa menghapus basis kultivasi dari begitu banyak murid dari sekte yang sama? Sekarang ini telah mengkhawatirkan seluruh sekolah Azure Dragon. Bahkan jika kakakku ingin melindungimu, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Su Mei. Juga ini dia, berdiri di samping Chu Feng, melihat anggota Liga Pedang yang sedang dirawat oleh para tetua, matanya yang indah penuh kekhawatiran, dia tidak khawatir tentang keamanan anggota Liga Pedang ini, tetapi mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Sekarang aku ingin membantuku. Saat aku tidak berada di sekolah Azure Dragon, saat dia menggertak keluarga Chuku di Sword Alliance, di mana kau dan adikmu? Chu Feng melemparkan. Su Mei sedikit mengeluh, tidak takut, karena sekarang dia telah menguasai seni pesona. Selama Zhuge Qingyun tahu, dia pasti akan diterima sebagai murid. Di Qinglong, dengan perlindungan orang itu, siapa yang berani menyentuhnya? Belum lagi dia menghapus kultivasi kelompok murid dalam ini, bahkan jika dia membunuh mereka, paling banyak dia akan menerima hukuman ringan, tidak ada yang berani mengambil nyawanya. Chu Feng, jika kamu mengatakan itu, kamu benar-benar salah menyalahkan aku dan adikku. Namun, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Mei penuh dengan keluhan, dan berkata dengan cemberut, masalah menindas keluarga Chu Mu, meskipun Wu Jiu melakukannya, tetapi sebenarnya itu adalah hasutan Gong Luyun. Dia berjudi dengan kakakku, mengatakan bahwa selama kakakku bisa mengalahkannya, dia akan mengampuni hidupmu selama perjanjian 1 tahun, tetapi jika kakakku kalah, dia tidak akan mempersulit adikku. Tanyakan saja padaku dan adikku, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan Liga Pedang dan Liga Chu. Dan kota Suanunya berselisih satu sama lain. Jadi saudara perempuanku secara alami tidak takut pada Gong Luyun, jadi dia setuju untuk bersaing dengannya, berharap untuk memberinya beberapa pelajaran. Akan kalah, dan kekalahannya sangat menyeluruh. Meskipun tidak enggan, tetapi menurut perjanjian taruhan, saudara perempuan saya harus memilih untuk duduk diam dan tidak dapat campur tangan dalam urusan Liga Pedang dan Liga Chu. Su Mei penuh dengan keluhan, dan mengatakan yang sebenarnya dalam setiap detail. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.